بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأجر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Selanjutnya, tenggelam matahari kemarin sore, maka berpisahlah kita semua dengan bulan Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hati kita semua senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, sanak famili kita, dan kerabat dekat kita. Lahir di muka bumi ini melalui perantaraan seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kalau seandainya ibu kita masih hidup saat ini, kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi terkadang kita tidak semua mendapatkan keberkahan itu. Terbayang wajah di pelupuk mata, terbayang kerinduan dalam hati yang paling dalam. Tidak ada yang lain untuk diucapkan selain doa dari kita anak-anak. Itu pun kalau kita anaknya ingat dengannya. Karena masih banyak yang tidak menghiraukannya, dikira kebaktiannya sudah berhenti sampai ia meninggal. Sekali lagi tidak, wahai kaum muslimin. Seorang ibu yang sudah meninggal di alam baka sana sedang menunggu belas kasihan doa dari anak-anak. Kemudian seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah buat anak-anaknya demi sesuap nasi yang halal, banting tulang bekerja di sawah, di kebun, di pasar, di kantor, di sekolah, dan bahkan sampai ke Malaysia, yang menjadikan semua hidupnya dihususkan untuk anak-anaknya, sehingga perasaan malu itu seolah tidak nampak lagi dalam dirinya ketika bekerja serabutan demi anak-anaknya yang tercinta supaya bisa hidup layak seperti anak-anak yang lain. Seorang ayah rela meninggalkan sanak familinya sampai bertahun-tahun di negeri orang, sampai ia ditinggal mati oleh ibu bapaknya sendiri demi senyum bahagia anak-anaknya. Maka sadarlah kita semua, perjuangan ayah kita lebih-lebih, hati akan semakin hancur apabila seorang ayah yang dicintai meninggal dunia sebelum panggilan untuk menunaikan ibadah haji datang. Ayah sudah kerahkan tenaganya, peras keringat hanya untuk buah hati, belahan jiwa. Maka andai ia masih hidup pada hari ini,
tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk. Raut mukanya yang sudah kusut dapat kita cium. Tapi apa boleh buat, dia sudah lama meninggalkan kita, dan dia jauh di seberang sana. Tidak ada ucapan indah untuk dilantunkan kepada pahlawan tanpa jasa itu, hanya ungkapan doa. Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wali walidaina, dosa ayahanda kami. Wali ummahatina, dosa ibu-ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Maka balaslah kebaikan kedua orang tua kami, ya Allah, karena tidak ada yang bisa membalas kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih hidup ayahnya, selepas hari raya ini pandang wajahnya, peluklah dia, ciumlah tangannya, mintalah maaf. Karena tidak ada yang bisa menjamin untuk terus hidup. Kita tidak tahu kapan tiba ajalnya. Berapa kali ayah dan ibu kita dalam sholat tergesa-gesa karena mendengarkan tangisan kita. Berapa kali ayah dan ibu kita tidak sempat berdoa, mengaji dan menunda semua ibadahnya hanya karena tangisan kita, anak-anaknya. Kami anak-anaknya larut dalam kesedihan. Maka adakah yang bisa mengusirnya, ya Allah? Tidak ada yang bisa kecuali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami, ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu, ya Allah. Sempit sekali dada kami, ya Allah, tapi hanya Allah lah yang bisa melapangkannya. Kami hanya bisa membesarkan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lantunan takbir, maka semuanya menjadi hening. Perasaan kami menjadi bening dan bersih, karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segalanya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang paling utama berbakti kepada kedua orang tua, ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sebagian ulama berpendapat bahwa lebih utama berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya, karena hanya satu harapannya di alam baka sana, yang selalu menanti belas kasihan doa anaknya dan menanti pahala bacaan Al-Quran serta pahala sedekah yang diniatkan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Alasan selanjutnya adalah ketika orang tua masih hidup, pada saat seorang anak sibuk tidak pernah ada waktu menjenguk orang tuanya, masih ada anak-anaknya yang lain memperhatikannya, dan masih ada kerabat yang lain tempatnya curhat. Tapi bayangkan ketika meninggalnya, siapa lagi tempat curhat untuk meminta supaya didoakan? Tidak ada lagi mendengar harapan mereka di alam kubur sana, kecuali anak yang soleh dan solehah yang akan selalu ingat dengan hal itu. Satu ayat menjadi semangat kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika masih hidup atau meninggal dunia, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamaluhu fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi a'uzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku,
Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surat Al-Ahqaf Surah 46 ayat 15. Hadirin yang berbahagia, begitu santunnya Islam mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Sekedar mengeluarkan ucapan yang acuh dengan perkataan saja sudah terlarang, apalagi bersikap keras atau kasar kepadanya. Bahkan kita dilarang untuk memaki orang tua siapapun, sebab setiap kali kita memaki orang tua orang lain, maka bisa jadi akan mengundang orang itu untuk memaki orang tua kita, dan itu adalah kezaliman bagi orang tua kita. Maka seharusnya cuma kata-kata mulia saja yang keluar dari lisan kita. Beruntunglah bagi siapapun yang orang tuanya masih ada, karena jikalau orang tua sudah terbungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi mencium tangannya atau menatap wajahnya. Karena itu kita harus memiliki tekad yang sangat kuat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Minimal kita berhenti dari menyakiti hati orang tua hingga tidak ada luka yang tertoreh di hatinya. Syukur kalau kita sudah bisa menyenangkan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Perilaku yang paling penting dalam menghormati kedua orang tua tidak sebatas memberinya harta semata, namun yang paling dibutuhkan adalah akhlak mulia dari anaknya. Apalah arti anak kaya, anak bergelar, anak berpangkat, tetapi tidak berakhlak kepada ibu bapaknya. Dan akhlak mulia anak inilah sebenarnya kekayaan yang termahal yang bisa membuat sang anak doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyelamatkannya dan memuliakan ayah dan ibunya. Betapa yang dirindukan orang tua itu hanya perilaku mulia yang dibingkai rasa tulus dan penuh ketawaduan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa dijelaskan dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan Surah ke-25 ayat 74. Anak yang bisa menjadikan hati ayah dan ibunya senang adalah anak yang berilmu, beriman dan bertakwa. Karena dengan ilmu iman dan takwa yang menjadikan perilaku seorang anak mulia. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti